Halo semua, balik lagi bareng gue Pian Rafa ya. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek di shot aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang ditelan oleh Fallen Heartflame dan semua tetua Akademi Dalam sedang berjuang mati-matian untuk dapat menghentikan amukan dari Fallen Heartflame. Singkat cerita, di sisi lain Xiaoyan yang ditelan oleh Fallen Heartflame saat ini mulai siuman. Rasa sakit yang membakar membuatnya Xiaoyan terbangun dari pingsannya. Dia lalu berkata, "Tempat apa ini?" "Ini di bawah tanah, tempat di mana Fallen Heartflame lahir," ucap Yellow. "Guru, apa kabarmu?" Yellow lalu menjawab, "Aku masih bisa bertahan untuk jangka waktu tertentu. Anak kecil, sudah hampir setengah bulan sejak kamu ditelan oleh Fallen Heartflame. Dia mencoba memurnikanmu selama ini. Tapi aku menggunakan Bone Chilling Flame untuk melindungimu. Dan itu membuatku kelelahan selama ini," ucap dari Yellow. Xiaoyan lalu berkata, "Apa yang harus aku lakukan untuk pergi dari tempat ini?" ucap Xiaoyan. Yellow lalu menjawab, "Aku pun tidak tahu. Tempat ini jauh di bawah tanah. Di sini Fallen Heartflame pada dasarnya memiliki kekuatan yang tidak pernah habis," ucap Yellow. "Kalau begitu kita hanya bisa menunggu sampai kita mati," ucap Xiaoyan. "Aku tidak boleh mati di sini," ucap Xiaoyan lagi. "Ingat, Bone Chilling Flame-ku mungkin hanya bisa bertahan selama 3 hari lagi. Setelah 3 hari lagi aku akan tertidur karena kekuatan spiritualku telah habis. Setelah itu terserah padamu. Aku harap kamu bisa keluar dari tempat ini dan tetap hidup," ucap Yellow. Xiaoyan lalu menjawab, "Guru, tenanglah, aku sudah berjanji kepada Anda bahwa aku akan memurnikan tubuh yang dapat menampung roh Anda. Mana mungkin aku membuang hidupku di sini," ucap Xiaoyan. Yellow lalu menjawab, "Hahaha, anak kecil, manfaatkanlah waktumu sebaik-baiknya untuk memulihkan diri. Ingat, kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri setelah 3 hari ke depan," ucap Yellow. Xiaoyan lalu mengangguk dan dia langsung memasuki mode pelatihannya. Green Lotus Core Flame langsung menutupi tubuhnya dan menyembuhkan luka bakar yang ada padanya. "Hahaha, dengan platform Lotus ini kemungkinan kamu pergi dari sini hidup-hidup mungkin meningkat sedikit," ucap Yellow. "Jika kamu tidak bisa bertahan lebih lama lagi setelah aku tertidur, kamu dapat mengkonsumsi pir roh tanah. Benda ini seharusnya digunakan untuk memperbaiki Fallen Heartflame. Tetapi jika dilihat situasi seperti ini, kamu lebih membutuhkannya," ucap Yellow. "Anak kecil, ini mungkin malapetaka yang harus kamu lalui. Aku punya firasat kamu berhasil melarikan diri dari tempat ini. Kamu akan menjadi orang yang sangat kuat," ucap Yellow lagi. Sementara itu di tingkat ke-8 dari menara pemurnian Ki Api Langit Berkobar, para sesepuh sedang berkumpul. "Penetua utama, tempat ini telah sepenuhnya disegel sesuai dengan perintah Anda," ucap seseorang penetua. "Apakah kamu sudah menyelidiki semua latar belakang para ahli dari wilayah Sudut Hitam yang ikut dalam serangan Akademi Dalam?" ucap penetua Su. "Kami sudah menyelidiki semuanya dengan lengkap," ucap penetua itu. "Kumpulkan semua orang dalam waktu 1 bulan. Kita akan pergi dan mencari mereka satu persatu. Perlahan kita akan membalas penghinaan yang mereka berikan," ucap penetua Su. Salah satu penetua lalu menjawab, "Siapa?" Penetua Su lalu bertanya, "Menurut kalian apakah dia masih hidup?" ucap penetua Su. Semua orang tidak berani menjawab. "Aku dengar bahwa Xiaoyan memiliki saudara laki-laki yang pernah datang ke Akademi Jianan. Setelah itu dia tampaknya telah pergi ke wilayah Sudut Hitam. Kirim seseorang untuk menyelidikinya dan diam-diam melindunginya. Lakukan ini sebagai balasan atas kebaikan Xiaoyan," ucap penetua Su. Sementara itu di tempat Xiaoyan, Yellow lalu berkata, "Hei anak kecil, aku sudah mencapai batasku." Xiaoyan lalu menjawab,
Guru, terima kasih Anda telah bekerja keras selama ini, ucap Xiaoyan. Yellow lalu berkata, dalam beberapa menit lagi kamu harus memblokir penyempurnaan Fallen Heart Flame sendiri. Semoga kamu bisa bertahan, ucap Yellow. Saya akan melakukan apa yang saya bisa. Selebihnya terserah takdir, ucap Xiaoyan. Anak kecil, persiapkan dirimu, ucap Yellow. Guru, aku berjanji tidak akan mengecewakanmu. Setelah Yellow tertidur, Xiaoyan merasakan kewalahan menghadapi kepungan dari api Fallen Heart Flame. Kekuatan Fallen Heart Flame sungguh luar biasa. Tidak heran guru saja sampai kerepotan. Aku khawatir aku tidak bisa bertahan bahkan sampai 1 minggu, ucap Xiaoyan. Sepertinya aku hanya bisa berharap keajaiban muncul, ucap Xiaoyan lagi dalam hatinya. Singkat cerita, setelah Xiaoyan kewalahan menghadapi suhu panas dari Fallen Heart Flame, samar-samar dia melihat seorang wanita yang cantik di tempat dia berada. Sosok wanita itu lalu berkata, "Api surgawi." Xiaoyan lalu berkata, "Hah? Ratu Medusa? Hah? Aku minta maaf karena aku sebenarnya sudah melupakanmu," ucap Xiaoyan. "Tempat apa ini?" ucap Ratu Medusa. "Aku benar-benar menyesal tidak membunuhmu saat itu," ucap Ratu Medusa. "Saya tidak ingin datang ke sini. Yang mulia, bagaimana kalau kita bekerja sama mengalahkan Fallen Heart Flame lalu kita melarikan diri dari sini," ucap Xiaoyan. "Tempat ini adalah tempat lahir Fallen Heart Flame. Tempat ini merupakan sumber energi dari Fallen Heart Flame. Jadi tidak akan mudah untuk menembusnya," ucap Ratu Medusa. Ratu Medusa lalu bertanya, "Di mana orang tua yang ada di tubuhmu itu? Bawa dia keluar. Kalau hanya dengan kekuatanmu kita tidak akan bisa menghancurkan api surgawi ini," ucap Ratu Medusa. "Guru sudah tertidur," ucap Xiaoyan. "Sialan," ucap Ratu Medusa. "Kamu hanya membawaku dalam masalah. Aku menyesal karena aku tidak membunuhmu dari dulu," ucap Ratu Medusa. Xiaoyan lalu menjawab, "Jika kamu saat ini membunuhku, kamu tidak akan bisa pergi dari sini," ucap Xiaoyan. "Bodoh, mana mungkin aku mau di sini selamanya," ucap Ratu Medusa. Lalu Ratu Medusa mencoba untuk mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk dapat lolos dari tempat ini. Dia melakukan serangan membabi buta ke segala arah. Sampai habis pokoknya kekuatannya. Wah, ngabisin pokoknya, udah gini. Dia lalu berkata, Fallen Heart Flame malah membalas serangan Ratu Medusa dengan lilitan api ke tubuh Ratu Medusa dan Xiaoyan. Ratu Medusa lalu berkata, "Sialan, benda apa ini sebenarnya? Kapan ini masuk ke tubuhku?" ucap Ratu Medusa. Hanya dalam sekejap mata, api itu menutupi setiap bagian tubuh dari Xiaoyan. "Kali ini mungkin akan menjadi akhir dari hidupku," ucap Xiaoyan. Api sialan," ucap Ratu Medusa. Apakah wanita bodoh ini tidak tahu bahwa Fallen Heart Flame dapat menyebabkan kerusakan pada roh? Nyala api ini akan membakar rohnya, ucap Xiaoyan. "Guru, maafkan aku sudah melakukan yang terbaik," ucap Xiaoyan sambil pasrah. Di ambang keputusasaan Xiaoyan, tiba-tiba cincin penyimpanan di jari Xiaoyan retak. Dan sesaat kemudian akhirnya pecah. Prak! Dan tumpukan sebagian benda-benda tiba-tiba muncul. Salah satu benda tersebut adalah pil roh tanah yang telah disempurnakan oleh Yellow. Tiba-tiba cairan warna-warni melilit Xiaoyan memasuki pori-pori mengalir ke tubuh Xiaoyan. Cairan ini yang merupakan penggabungan dari pil obat dan bahan obat yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam tubuh Xiaoyan. Anehnya, jalur ki tulang dan darah yang awalnya hampir hancur lebur karena dilahap oleh api tiba-tiba pulih dalam sekejap. Anehnya, namun perlahan memancarkan cahaya redup. Terlebih lagi mereka menjadi seperti pohon kecil yang mengalami hujan selama musim semi. Kemungkinan mereka untuk tumbuh dan kuat sekali lagi. Proses pembakaran dan penyembuhan yang terus-terusan berulang-ulang kali mengakibatkan sakit yang luar biasa dirasakan oleh Xiaoyan. Oh, jadi efek itu tuh jadi kayak
dibakar, disembuhin, dibakar, disembuhin, dibakar, disembuhin. Terus lama kelamaan ada apa ya, cahaya dari fil roh tanah itu meredup. Jadi kayak seperti energinya tuh sama akan habis. Karena terus dia nyembuhin lukanya Xiaoyan, kebakar disembuhin lagi, kebakar disembuhin lagi kayak gitu ya. Oke, karena bahasa di novelnya kayak gini gue jelasin seperti itu aja. Oke, yuk lanjut. Namun ada satu hal yang tidak perlu diragukan lagi. Jika Xiaoyan mampu menanggung transformasi ini, Xiaoyan akan benar-benar berubah. Saya masih hidup. Saya masih hidup, ucap Xiaoyan. Di mana kristal Dou? Di mana kristal Doki? Ucap Xiaoyan lagi. Yang baru sadar kalau dokinya tiba-tiba hilang. Pada saat pikiran Xiaoyan sedang tidak karuan karena hilangnya doki secara aneh. Suara gemuruh tiba-tiba keluar dari dalam tubuhnya. Dia kaget setelah merasakan doki yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari setiap bagian tubuhnya. Peng, ping, 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 yung, 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 yung. Sayap api berwarna hijau tiba-tiba melesat keluar dari punggungnya. Transformasi doki menjadi sayap, ucap Xiaoyan. Guru, sepertinya takdir belum memutuskan kita untuk mati, ucap Xiaoyan. Kemudian dia menyadari bahwa semua pil obat dan bahan obat di dalam cincin penyimpanannya tampaknya telah menghilang. Mungkin ini alasan aku bisa pulih, ucap Xiaoyan. Fallen Heart Flame tiba-tiba bergetar saat Xiaoyan melamun, kemudian bola-bola api melesat menyerang ke arah Xiaoyan. Namun saat terkena serangan itu Xiaoyan sama sekali tidak merasa terbakar. Wih, jadi kebal dong. Sebaliknya itu membuat tubuhnya dipenuhi dengan perasaan hangat. Wih, jadi hangat anjir. Jangan bilang ini karena aku sudah terbiasa terbakar, ucap Xiaoyan. Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya dan tersenyum. Apakah kamu tidak puas setelah membakarku begitu lama, ucap Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan berjalan menyusuri cahaya redup, tiba-tiba berhenti di suatu tempat. Apakah di sini inti api dari Fallen Heart Flame? Akhirnya dia menemukan inti api Fallen Heart Flame. Namun ketika dia ingin menangkapnya, inti dari Fallen Heart Flame berputar-putar seolah-olah menolak untuk ditangkap oleh Xiaoyan. Kamu ingin melarikan diri, ucap Xiaoyan. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Apakah Xiaoyan akan mampu menangkap inti api dari Fallen Heart Flame? Dan lalu bagaimanakah keadaan Ratu Medusa setelah dia dililit oleh api Fallen Heart Flame? Nantikan keseruan ceritanya di episode selanjutnya. Dan semoga sehat selalu untuk kalian. Terima kasih atas dukungannya. Bagi yang suka boleh di like dan di komen dan silahkan di share-share, oke? Jadi semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah, assalamualaikum, dadah.